Demonstrasi anti pemerintah di Iran memenuhi layar, api, teriakan, dan kerusuhan. Di sisi lain, klip ancaman Trump yang dingin dan tegas tersebar luas saat mengatakan, opsi yang sangat kuat sedang dipertimbangkan. Di titik inilah ironi mulai terasa. Saat media barat mengulang narasi kekacauan, ada potongan lain yang sengaja tertinggal. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang diuntungkan? Dan mengapa waktunya begitu presisi? Apakah ini ledakan spontan kemarahan rakyat atau bagian dari skenario yang lebih besar? Jangan buru-buru menilai. Tetap di sini, tunggu sampai kita bongkar ironi yang sengaja disembunyikan di balik rencana Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Kerusuhan yang mengguncang Iran kali ini bukanlah letupan kecil yang terlokalisasi, melainkan gelombang nasional yang menyapu seluruh negeri. Aksi protes tercatat terjadi di semua 31 provinsi Iran, menjadikan salah satu tantangan paling luas terhadap pemerintahan sejak gelombang besar tahun 2022. Awalnya demonstrasi dipicu oleh faktor ekonomi yang sangat konkret, inflasi yang tak terkendali, anjloknya nilai rial, serta lonjakan tajam harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan daging ayam, bahkan beberapa barang menghilang dari rak pasar. Percikan pertama muncul di Basar-Basar Teheran, pusat ekonomi tradisional yang selama puluhan tahun dikenal loyal terhadap Republik Islam. Ketika Bank Sentral menghentikan kebijakan dolar murah bagi importir, harga pun langsung melonjak. Toko-toko tutup, para pedagang turun ke jalan, dan dalam hitungan hari, protes menyebar ke lebih dari 180 kota dan kabupaten, berubah dari tuntutan ekonomi menjadi seruan politik terbuka untuk melawan pemerintahan dan pemimpin tertinggi. Kerusuhan di Iran kian meluas seiring pemadaman komunikasi nasional yang membuat negara itu nyaris terisolasi. Di tengah situasi ini, perang narasi pun menguat. Media dan lembaga barat melaporkan ratusan hingga ribuan demonstran tewas dan lebih dari 10.000 orang ditangkap. Sementara pemerintah Iran menyebut angka jauh lebih rendah dan menegaskan puluhan aparat keamanan turut gugur akibat aksi kekerasan dan sabotase. Teheran menetapkan 3 hari berkabung nasional, menyebut bentrokan sebagai perlawanan nasional terhadap campur tangan Amerika Serikat Israel. Presiden menyerukan aksi dukungan massal, sementara ancaman balasan terhadap Amerika Serikat terus mengemuka. Ketegangan pun semakin meningkat ketika Reza Pahlavi, putra mahkota dari rezim Shah yang digulingkan pada 1979, menyerukan aksi nasional dari pengasingan. Ia mengajak rakyat Iran turun terus ke jalan dan mengklaim aparat mulai membelot, klaim yang tidak dapat diverifikasi secara independen. Bagi pemerintah Iran, kemunculan kembali figur ini dianggap simbol campur tangan asing dan upaya menghidupkan kembali masa lalu yang ditolak revolusi Islam. Gabungan krisis ekonomi, eskalasi kekerasan, perang narasi soal korban, serta seruan politik dari luar negeri menjadikan kerusuhan ini bukan sekadar protes domestik, melainkan epicentrum konflik yang lebih besar, di mana masa depan Iran dipertaruhkan di tengah tekanan internal dan eksternal sekaligus. Di tengah meluasnya kerusuhan dan tekanan internal di Iran, arah krisis bergeser ke Washington, tepatnya di ruang rapat Gedung Putih, tempat opsi keras mulai dibahas secara serius. Respon Amerika tidak berdiri pada satu pilihan, melainkan melalui spektrum langkah bertahap, mulai dari pengetatan sanksi ekonomi, operasi cyber, hingga kemungkinan aksi militer terbatas. Laporan Wall Street Journal menyebut Presiden Donald Trump menerima pengarahan tingkat tinggi mengenai berbagai skenario tersebut sebagai respons atas eskalasi di Iran. Pertemuan ini melibatkan tokoh inti keamanan nasional Amerika Serikat, termasuk luar negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan pimpinan Kepala Staf Gabungan. Namun, pejabat militer senior justru mengingatkan bahwa opsi militer membutuhkan waktu persiapan tambahan, yakni konsolidasi alutsista, penguatan pertahanan kawasan, serta kesiapan dalam menghadapi potensi serangan balasan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Di dalam negeri Amerika Serikat, suara kehati-hatian juga menguat. Sejumlah senator menilai serangan militer beresiko menyatukan rakyat Iran di belakang pemerintah, bukan melemahkannya. Sejarah intervensi Amerika Serikat di Iran pada 1953 kerap dijadikan contoh bagaimana tekanan eksternal dapat berujung pada konsekuensi jangka panjang yang tidak diinginkan.
Meski demikian, sinyal kekuatan tetap dikirim. Pergerakan puluhan pesawat militer Amerika Serikat ke Timur Tengah termasuk tanker dan pesawat angkut berat menunjukkan bahwa opsi militer tetaplah terbuka menunggu momen dan legitimasi yang dianggap tepat. Ketika opsi Trump diperdebatkan di Washington, ada lapisan realitas lain di lapangan Iran yang nyaris tak pernah muncul dalam sorotan media barat. Pemerintah Iran menyebut kerusuhan yang terjadi telah melampaui batas demonstrasi sipil dan berubah menjadi aksi sabotase terorganisir. Untuk menegaskan klaim tersebut, Kementerian Luar Negeri Iran secara resmi memanggil Duta Besar Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis memutar rekaman kekerasan para perusuh serta meminta negara-negara tersebut menarik pernyataan politik yang mendukung aksi jalanan di Iran. Data resmi yang disampaikan otoritas lokal menunjukkan dampak serius terhadap infrastruktur sipil dan layanan publik. Di Teheran saja, 2 rumah sakit diserang, puluhan bank dan fasilitas ekonomi dirusak, 25 masjid dibakar, markas Basij dan kantor polisi diserbu, serta puluhan mobil pemadam kebakaran dibakar. Bahkan, petugas pemadamnya ikut diserang saat bertugas. Pemerintah Iran menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk anggota aparat keamanan yang tewas, menegaskan bahwa korban tidak hanya berasal dari pihak demonstran. Yang hampir tidak pernah diangkat media barat adalah pengakuan para perusuh yang ditangkap. Salah satu pengakuan yang beredar luas menyebut adanya perekrutan bersenjata, pelatihan menembak, dan instruksi untuk menembak langsung ke arah kepala, bukan sekadar merusak properti. Di saat bersamaan, sejumlah pernyataan dan unggahan yang dikaitkan dengan Mossad secara terbuka menyiratkan kehadiran operatif di lapangan dan dukungan terhadap kerusuhan. Pernyataan lama dari mantan pejabat intelijen Barat, termasuk ex-kepala CIA, tentang pentingnya tekanan internal untuk melemahkan Iran kembali relevan meski jarang dikaitkan langsung oleh media arus utama. Ironisnya, aksi pro-pemerintah yang jauh lebih masif nyaris tak mendapat liputan sebanding. Jutaan warga di Teheran, Mashhad, Isfahan, hingga Hamadan turun ke jalan membawa pesan yang keras. Bukan hanya dukungan pada negara, tetapi juga penolakan tegas terhadap intervensi asing. Saat ditanya pesan untuk Trump, jawaban mereka singkat dan tajam. Iran bukan negara yang bisa dijatuhkan lewat skenario instan dari luar. Jika fakta-fakta di lapangan disenyapkan media barat, maka respons Iran justru bergerak ke arah sebaliknya, terbuka, keras, dan penuh sinyal balasan strategis. Di tengah tekanan internal dan ancaman eksternal, Iran memperlihatkan sikap yang jauh dari defensif. Pernyataan berlapis datang dari pucuk kekuasaan negara, yakni ketua parlemen, presiden, hingga pemimpin tertinggi, semuanya mengirim pesan yang sama. Iran siap dan tidak akan menunggu diserang lebih dulu. Ketua parlemen secara langsung menanggapi ancaman Donald Trump dengan peringatan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas, termasuk ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan dan target Israel. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan garis pembeda yang ingin ditunjukkan Teheran. Ia menyatakan bahwa protes sah akan didengar dan diselesaikan melalui dialog, namun aksi kekerasan yakni pembakaran masjid, pembunuhan, dan teror di jalan disebut sebagai infiltrasi asing yang tidak bisa ditoleransi. Dalam pidatonya, Pezeshkian secara eksplisit menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik eskalasi ini, mendorong kekacauan sambil bersembunyi di balik narasi pembela demokrasi. Nada yang paling keras pun datang dari pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Melalui kanal medianya, ia menyamakan Trump dengan Firaun, simbol keangkuhan yang mencapai puncak sebelum jatuh. Pesan ini bukan sekadar retorika religius, melainkan sinyal politik bahwa Iran memandang ancaman Washington sebagai tahap akhir eskalasi, bukanlah awal. Dari sisi militer, Iran menaikkan level peringatan. Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Amir Hatami secara terbuka menyebut opsi preemptive strike jika retorika dan ancaman terus berlanjut. Ia menegaskan kesiapan tempur Iran kini jauh lebih tinggi dibanding periode sebelum konflik terbaru dengan Israel. Pengiriman kapal perang terbesar Iran dalam latihan laut gabungan dengan China, Rusia, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab memperkuat pesan bahwa Teheran tidak sendirian. Sinyal teknis juga bermunculan.
penerbitan NOTAM, peningkatan aktivitas pertahanan udara, hingga pemblokiran Starlink melalui jammer militer menunjukkan Iran menyiapkan medan tempur modern termasuk perang informasi dan cyber. Bagi Teheran, ancaman tidak lagi bersifat abstrak. Dan jika garis merah itu dilewati, jawabannya menurut para pemimpin Iran akan datang cepat dan menentukan.